Halo, perkenalkan nama saya Iri Besparini dari kelas manajemen 21 gabungan. Kalian tahu nggak sih bagaimana kode etik penggunaan informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi? Ini dia pembahasannya. Kode etik pengguna teknologi informasi adalah dokumen tertulis yang berisi standar profesional, nilai dan aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Dokumen ini secara jelas menetapkan standar perilaku yang dianggap pantas dan etis dalam konteks teknologi informasi. Tujuan utama dari kode etik ini adalah memberikan panduan khusus dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengawasi perilaku pengguna lain agar tercipta kesadaran akan etika di masyarakat. Kode etik ini harus dipatuhi oleh semua pengguna teknologi informasi, terutama oleh para profesional di bidang teknologi informasi. Kenapa sih kode etik itu dalam dunia teknologi informasi sangat penting? Karena dapat membantu memastikan bahwa pengguna teknologi informasi bertindak secara profesional, bertanggung jawab, dan etis dalam penggunaan teknologi informasi, serta melindungi individu dan organisasi dari penyalahgunaan teknologi informasi. Jika kode etik penggunaan informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan, beberapa resiko dan dampak negatif yang akan mungkin terjadi adalah yaitu penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kejahatan siber, berita hoaks, pembajakan, dan kasus lainnya. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis di era digital, seperti manipulasi laba, manipulasi informasi, dan pencurian data pribadi. Yang ketiga, penurunan privasi data dan keamanan informasi. Yang keempat, cyberbullying dan praktik-praktik tidak terpuji. Kode etik dapat mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih aman dan etis dalam berkomunikasi, seperti menghindari cyberbullying dan praktik-praktik tidak terpuji. Sebagai contoh, kode etik dapat mendorong penggunaan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain dalam berkomunikasi di media digital. Dalam hal ini, kode etik dapat meminimalisir risiko cyberbullying dan praktik-praktik tidak terpuji. Apa sih contohnya? Contohnya adalah di Inggris, terdapat tragedi yang terjadi pada remaja akibat cyberbullying yang mengalami stres dan pada akhirnya bunuh diri. Dengan menerapkan kode etik, pengguna teknologi informasi dapat meminimalisir risiko cyberbullying dan praktik-praktik tidak terpuji yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, kode etik juga dapat mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih bertanggung jawab dan etis, seperti menjaga privasi data dari keamanan informasi. Sebagai contoh, kode etik dapat mendorong penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi dan informasi rahasia dari akses yang tidak sah. Selain itu, kode etik juga dapat mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih bertanggung jawab dan etis, seperti menjaga privasi data dan keamanan informasi. Sebagai contoh, kode etik dapat mendorong penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi dan informasi rahasia dari akses yang tidak sah. Pada tahun 2004, seorang konsultan teknologi informasi atau TI PT Dana Reksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Indonesia. Tindakan ini merupakan pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan dapat merugikan orang lain. Dalam kasus ini, kode etik pengguna informasi teknologi dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan teknologi dan memastikan bahwa pengguna teknologi informasi bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Apa sih manfaat kode etik dari perspektif individu maupun dari sudut pandang organisasi dan masyarakat secara luas? Manfaat kode etik dari perspektif individu yaitu meningkatkan kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Sedangkan dari sudut pandang organisasi dan masyarakat secara lebih luas, yaitu dapat meningkatkan kualitas dan integritas organisasi, sehingga dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.